Halo gengs, ketemu lagi. Jadi kali ini aku pengen bahas kembali tentang yang namanya Komplek Rasa Kampung ya kan. Komplek Rasa Kampung, ini edisi 2 ya. Sambungan kemarin. Jadi kemarin itu kan udah selesai. Aku tuh dapatnya di infonya di lain lagi gitu. Karena sekian waktu, sekian tahun yang aku rasakan gitu. Dari sebuah komplek dan dari teman-teman aku gitu yang merasakan sama. Tapi bukan aku ya, aku kalau di komplek aku ini aman aku. Soalnya kita di komplek ini loh geng, kami tuh cuma kadang say hello, senyum gitu, kita bertepuk, kita bertegur sapa dan it's okay, lo gue gitu ya kan. Alhamdulillah sih. Yang namanya kita rumah sendiri kan, otomatis tidak ada yang larangan apapun itu, kecuali rumah itu adalah rumah sewaan dan rumah kontrakan. Itu wajar banget. Nah, jadi di sini geng, yang aku temukan di kasusnya begini. Ada seseorang yang udah beli rumah itu di sebuah komplek. Ya, dia itu udah beli rumah gitu, dia itu udah nyicil gitu. Dan sudah hampir 5 tahun gitu dia nyicilnya ya. Otomatis kan itu nantinya udah pasti bakalan jadi milik dia kan rumah itu kan. Karena atas nama dia gitu semuanya. Dan di sini geng, ternyata dia yang punya rumah ini dia ketahuan ya karena dia bawa lawan jenisnya gitu. Awal-awalnya itu kan ada yang ngelihat dia malam-malam bawa orang gitu ke rumahnya dia itu, dan yang lihat ini juga kan ibu-ibu gitu, dan karena ibu-ibu itu juga merasa dia orang yang paling lama di komplek itu dan dia merasa paling tua juga gitu, jadi ya berkuasa lah sistemnya gitu. Makanya itu kalau yang kita bilang komplek rasa kampung itu karena masih ada orang-orang yang agak-agak tua yang mereka ya kalau dibilang katro juga kan, kalau dibilang orang zaman dulu is okay, zaman dulu juga, kalau dibilang modern ya modern juga kan. Satu hal yang pasti kan geng, kalau kita hidup di komplek, kita di kota gitu, kalau kita hidup di kota gitu, kita ada perumahan yang namanya komplek, is okay, kota itu adanya komplek ya kan. Kalau di desa, kalau di pedalaman itu kan yang namanya kampung dan desa kan, nggak ada yang namanya komplek kan, kecuali gang gitu ya kan. Nah itu bedanya kan. Jadi cerita di sini tadi dia yang bawa pacarnya tadi, dari ketahuan ibu-ibu di situ, ibu-ibu itu kan cuma ngeliat, tapi dia langsung bersuuzon ya kan. Seharusnya kalau memang benar-benar kita ngeliat is okay, oh kita merasa baik aja lah. Jadi kan tidak ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan ternyata si ibu ini juga blak, mulutnya ember banget ya kan. Dan ternyata suaminya juga ember banget gitu. Ya sama kan sepasangnya ember gitu. Dan kemudian dia ngomong-ngomong gini. Itu dia bawa pasangan gini, tidur di rumah dia berduaan. It's okay lah, it's okay. Yang namanya karena itu rumah dia kan, dia beli, ya udahlah dia ngapain gitu, yang penting kan dia tidak meresahkan, yang penting kan dia tidak mencuri. Itu pandangan aku ya, kalau pandangan orang yang zaman dulu atau zaman yang kalau memang pandangan orang yang keterikatan gitu ya, mereka cuma selalu memandangnya kepada hal-hal yang ya seperti hal-hal agama. Bukannya aku tidak menyetujui dengan pandangan hal agama ya. Tapi di sini yang kalau pandangan agama kan, kalau kita membuat musuh gitu, katanya kabarnya kan katanya 40 rumah akan dapat dampaknya kan. Ya it's okay, dalam agama it's okay. Yang menurut aku lagi, kalau memang kita tahu is okay, tahu udah kita berprasangka baik saja ya kan. Jadi tidak ada hal apa-apa yang kita pikirkan. Nah di sini
suami istri yang tadi yang merasa paling berkuasa di komplek itu, geng. Dia blak 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 blak. Akhirnya semua penghuni di komplek itu tahu gitu bahwa dia gini, bahwa yang dia lihat tadi yang membawa pacar tadi maka dituduh mesum gitu, karena pikiran mereka udah jelek ya kan. Udah prasangka buruk duluan, dan akhirnya mereka terus menyelidiki gitu tanpa menyadari itu dia punya rumah sendiri, dia beli rumah sendiri ya kan. Harusnya itu ya udah biarin aja karena itu rumah dia gitu. Dan akhirnya ya mereka setelah usut demi usut mereka cari info kan, mereka, dan akhirnya geng mereka melakukan penggerebekan. Bagi aku sih kalau yang namanya di komplek ya geng, dia punya rumah sendiri, terserah dia nggak mau ngapain, itu hak dia karena itu rumah dia kan. Lain halnya di komplek itu rumah itu disewakan, rumah itu dikontrakkan. Jadi rumah sewaan atau jadi rumah kontrakan kos-kosan gitu. Ya wajar lah kalau kita ada hal kayak gini. Wajar banget kalau kita ada yang berpasangan mesum gitu, kita langsung kita labrak gitu. Ya wajar banget ya kan, karena akan menjadi citra buruk dari komplek itu ya kan. Dan mereka akan terus mengundang teman-teman mereka, katanya bebas gak apa-apa. Sedangkan itu karena itu adalah rumah kos-kosan, ya wajar lah kalau kita labrak, kalau kita datangin kan. Kalau yang namanya rumah sendiri menurut aku sih itu tidak ini banget begini. Tidak fair banget gitu. Mendingan ya biarlah gitu. Ya kita kan yang tua-tua di sana gitu. Atau orang yang berkuasa di sana harus mempatenkan gitu dalam pasalnya. Mereka yang beli rumah karena mereka pengen tinggal di sini, mereka mengikuti kebijakan di komplek gitu kan. It's okay, mereka mau ngapain gitu, gak masalah. Mereka mau berbuat dosa, ya itu hak dia ya kan, karena itu rumah adalah rumah dia sendiri karena dia beli kan, bukan rumah kos-kosan. Jadi gak perlu ada yang namanya penggerebekan. Jadi yang kisah tadi itu geng, dia digerebek gitu. Setelah digerebek, emang ternyata dia mesum gitu kan sama pacarnya dia. Ketahuan ya, karena kan digerebek tadi kan. Dan yang paling kesalnya itu geng, di komplek itu mereka yang merasa berkuasa itu malah pengen mengusir gitu. Mengusir si dia tadi ya, yang membawa pacar tadi. Dan akhirnya dia pun menjawab, katanya kalau saya punya rumah ini, saya punya hak. Oke, bener kan kata-kata dia. Saya punya rumah ini, saya beli gitu. Saya punya hak dong mau ngapain gitu. Tapi jawaban mereka kan katanya ke pasal agama lagi. Oke, pasal agama sih bagus. Oke. Wajib gitu ini kan. Tapi yang namanya dia punya rumah sendiri, dia merasa rumah sendiri gitu. Dia mau berbuat apa? Kita nggak bisa ada hak juga ya kan, karena itu rumah dia bayar gitu kan, bukan rumah kontrakan ya kan. Dan akhirnya dia bilang karena dari tadi sudah digerebek tadi, ketahuan tadi, dia pengen diusir dan dia diminta untuk meninggalkan komplek itu. Lalu dia jawab begini, kalau saya diusir dari komplek ini Pak, tolong rumah saya ini Anda beli sekarang juga, dalam 1 minggu Anda harus bayar, ya kan? Karena saya diusir, otomatis kan ini rumah saya. Dia bilang kan, betul juga, masuk akal banget. Dan dia bilang, ya otomatis kan Bapak harus membeli rumah ini biar saya bisa keluar dari komplek ini. Itu dia bilang, bener juga sih. Bahkan sebelumnya itu geng, juga mereka sudah berniat pengen mengarak. Bayangkan geng, ketahuan dia mesum, lalu dia pengen diarak dari ujung komplek ke ujung komplek. Ini kan namanya membuka aib lagi kan geng. Terlalu kan, kalau memang pikiran mereka katanya ada satu orang berbuat dosa, imbalannya gitu sampai ke 40 rumah akan terkena musibahnya juga katanya gitu ya kan.
itu pandangan agama, it's okay, bener. Tapi kalau yang paling parahnya itu lagi, dia udah berbuat dosa, lalu kita arak, kita perlihatkan ke seluruh komplek gitu. Otomatis mereka yang tidak tahu, yang tadinya mereka cuma berhati lo gue gitu, gak masalah, it's okay, you gue gitu kan. Akhirnya mereka tahu. Dan ini kan bisa disebut sebagai pencemaran nama baik, ya kan? Nah, karena udah diarak dari ujung komplek ke ujung komplek, itu terlalu banget kan. Dan ini malah yang melakukan pencemaran nama baik ini, dia pembongkaran aib gitu, aib orang dibongkar dan diarak, itu kan malah dosanya itu kan lebih besar lagi kalau kita tilik dari agama, ya kan, lebih besar lagi daripada dia yang berbuat mesum tadi, iya toh. Nah, di sini karena mereka merasa paling tua, mereka berkuasa dan mereka sekehendak mereka, dan mereka menjadikan komplek itu seperti ada hukum adat gitu, ya kan. Padahal kalau kita yang namanya hukum adat itu kan itu adanya cuma di desa-desa, di pedalaman gitu, itu wajar banget. Dan bahkan ada juga geng juga yang aku dengar dari komplek-komplek lain gitu, mereka yang pernah gitu ketahuan berbuat mesum gitu di rumah dia sendiri gitu, di komplek itu, hanya dikuasai oleh orang yang merasa paling tua dan merasa berkuasa di komplek itu, yang paling lama gitu geng. Bahkan mereka sempat juga ada yang dipintain apa gitu, nyembelih kambing geng. Bayangkan dia cuma berbuat mesum gitu, lalu ketahuan dan dia diminta untuk nyembelih kambing, lalu kemudian kambing itu dibagi-bagi di komplek. Dan di sini kan udah rugi banget gitu, udah nama baik udah rusak gitu. Ada juga kayak gitu, aduh kasihannya. Ya menurut aku sih tata cara di komplek itu sebaiknya gitu, kita berlakukan gitu, lu gue, it's okay, lu gue gitu. Yang penting kita tetap baik gitu. Terserah mereka mau ngapain, terserah mereka mau berbuat dosa apalah. Yang penting istilahnya itu, ya menurut aku kita harus selalu untuk berdoa tentang kebaikan, mendoakan tentang keselamatan gitu, walaupun ada yang berbuat buruk gitu. Dibandingkan satu orang yang berbuat mesum, dikalikan dengan 10 orang yang berdoa kebaikan, kan menang itu juga kan, menang yang 10 tadi kan. Jadi geng, yang namanya komplek adalah kiasan dari kemodernan zaman. Is okay komplek, bukan yang namanya desa ataupun pedalaman. Jadi menurut aku yang namanya komplek, sebaliknya komplek is komplek gitu, bukan komplek yang berasa kampung loh geng. Menurut aku ya, bahkan bukan komplek yang beralaskan dengan hukum adat gitu. Karena yang aku tahu hukum adat itu kan cuma ada yang di pedalaman gitu, yang di desa-desa pedalaman, itu wajar lah. Tapi kalau yang namanya komplek, menurut aku sih lu gue aja dah cukup loh. Yang penting kita bisa berteman, yang penting kita bisa say hello, yang penting kita tidak membuat keributan, itu kan yang utamanya. Yang kebiasaan yang di komplek itu, yang dijagakan orang itu kan biasanya jangan sampai ada keributan, ya kan. Karena itu doang, ya kan, itu masalahnya. So geng, mungkin ceritaku ini agak-agak ngambang, agak-agak tidak nyambung gitu, sorry ya. dan sampai sini aja vlog aku. So thank you, dadah, terima kasih.